Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Afroz Zahir dari Kesmas A. Baiklah, saya ingin menjelaskan tentang air dan mineral. Kita masuk di air. Air itu 35 sampai 45 liter sehari atau 60% dari berat badan. Adapun untuk klasifikasi dari air, 2/3 yang dibutuhkan di dalam tubuh atau 28 liter dan 1/3 yang dibutuhkan di luar tubuh atau sebesar 14 liter. Adapun fungsinya itu sebagai pelarut bagi senyawa organik. Yang kedua itu pelarut bagi senyawa ionik. Yang ketiga itu menjaga keberlangsungan kerja sel. Dan yang terakhir itu menjaga kestabilan fungsi dan organ. Adapun akibat kelebihan mengonsumsi air yaitu pembekakan, kelemahan dan kram, pembengkakan otak, penyebab penurunan kesadaran dan kematian. Dan akibatnya kekurangan 1-5% berat badan itu haus, tidak nyaman, penghematan gerak, tidak ada keselera makan, kulit kering, mudah marah, frekuensi nadi meningkat dan mual. Dan 6-10% berat badan itu dapat membuat pusing, sakit kepala, pernapasan berat, kesemutan, tidak ada air liur, tubuh biru, bicara tidak jelas, tak mampu berjalan. Adapun sumbernya itu dari makanan padat. Dalam makanan padat itu dibutuhkan 1 liter per hari. Dan air metabolik atau oksidasi hidrogen dalam makanan itu 400 ml dalam sehari, dan untuk minum itu 1,0 liter per hari. Dan kecukupan air bagi tubuh kita itu 1.200 sampai 2.600 ml. Dan saya ingin menjelaskan akibat kekurangan air yaitu 11-12 berat badan, dapat membuat delirium, kedutaan, pembengkakan pada lidah, tidak mampu menelan, tuli, penglihatan terganggu, kulit mati rasa. Dan yang terakhir itu akibatnya hanya dapat hidup 2-5 hari tanpa minum. Dan selanjutnya itu mineral. Mineral ini adalah mineral makro. Adapun mineral makro, yang pertama kalsium. Dan fungsi dari kalsium itu sebagai komponen struktur tulang dan gigi, peran dalam proses seluler, otot, kontraksi, pembukaan darah, aktivis enzim. Tulang dan gigi mengandung 99% kalsium dan 1%-nya adalah kalsium lainnya yang didistribusikan dua bagian yaitu intra dan ekstrakuler. Dan gejala kekurangan kalsium itu yang pertama osteomalacia dan osteoporosis. Adapun kelebihan dalam mengonsumsi kalsium, yang pertama itu asupan kalsium dalam jumlah sampai 2.500 mg aman bagi kebanyakan orang, tapi dapat membuat gagal ginjal, hiperkalsiuriu atau kadar kalsium kemih. Kalsium yang berlebihan dapat meningkatkan risiko pembengkakan batu ginjal yang mengandung dan sumber makanan berada pada susu, keju, es krim, yogurt,
salmon, sarden, dan sebagainya. Dan ada pun yang dibutuhkan kalsium itu sebesar 1000 sampai 1200 mg dalam sehari. Mineral makro selanjutnya itu klorida. Klorida berfungsi sebagai mempertahankan pH atau keseimbangan, aktivasi enzim, komponen lambung, asam hidroklorid, dan sebagainya. Adapun kekurangan dari klorida itu pada bayi itu menghilangkan nafsu makan, kegagalan untuk berkembang, kelemahan, lesuan, hipoklemia para acidosis metabolis, dan berada pada garam, makanan laut, susu, daging, dan telur. Mineral makro selanjutnya itu fosfor, di mana fungsinya itu sebagai komponen struktur tulang, gigi, sel, membran, fosfolipid, asam nukleotida, enzim ATP, ADP, transfer fosfor dalam sistem sel, pengatur pH. Kekurangan dari fosfor itu dapat membuat hematologi dan manifestasi jantung, diabetes, osteomalacia. Dan kelebihan mengonsumsi fosfor dapat mengakibatkan toksisitas dari fosfor jarak terjadi. Adapun sumbernya itu daging, unggas, ikan, telur, susu produk-produk, kacang-kacangan, biji-bijian, dan sereal. Dan yang dibutuhkan dalam tubuh itu hanya sebanyak 700 sampai 1200 mg sehari. Dan adapun fosfor itu sekitar 80% dalam tubuh terdapat dalam kerangka, 1%-nya ditemukan dalam darah dan cairan tubuh, dan sisanya 14% itu berhubungan dengan jaringan lunak seperti otot. Mineral makro selanjutnya itu magnesium. Magnesium berfungsi sebagai komponen tulang, peran dalam transmisi impuls saraf, sensi protein, enzim kofaktor. Kekurangan dari magnesium itu neuromuskular, kelemahan otot, dan tetanik. Dan kelebihannya itu terjadi pada yang memiliki gangguan fungsi ginjal, karena fungsi ginjal yang normal dapat mengeluarkan magnesium dengan cepat. Dan sumbernya itu dari kacang-kacangan, kacang polong, sereal utuh, berdaun sayur hijau. Dan yang dibutuhkan dalam sehari itu 150 sampai 350 mg. Potasium, mineral potasium. Yang selanjutnya ini mineral potasium berfungsi sebagai air elektrolit dan keseimbangan pH transfer membran sel. Dan kekurangan dari potasium itu kelemahan otot, sikap mental apatis, jantung aritmi, kelumpuhan, dan kerapuhan tulang. Dan kelebihan jika mengonsumsi potasium itu hiperkalemia atau konsentrasi kalium serium yang tidak normal, beracun, mengakibatkan arritmi jantung berat dan bahkan serangan jantung. Sumber makanan itu dari alpukat, pisang, buah-buahan kering, jeruk, buah persik, kentang, kacang kering, tomat, dedak, gandum, produk susu, dan telur. Dan yang dibutuhkan dalam potasium itu dari 4.500 sampai 4.700 mg. Mineral makro yang selanjutnya itu sodium. Dan fungsi dari sodium itu pH air dan pengatur elektrolit. Dan kekurangan dari sodium itu mual, atrofi otot, pertumbuhan terhambat, penurunan berat badan.
Dan kelebihan dari sodium itu hipertensi dan udem. Dan sumber dari makanan sodium itu garam, daging, makanan laut, keju, susu, roti, sayur-sayuran yang berlimpah kecuali buah lah. Dan yang dibutuhkan dalam tubuh itu sekitar 1000 sampai 1500 mg. Dan yang selanjutnya itu mineral makro, yaitu fungsinya komponen asam amino, asam lipid, dan 2 vitamin itu tiaminid dan biotin. Dan kekurangannya itu mual, otot pertumbuhan terhambat, dan penurunan berat badan. Dan sumbernya itu dari makanan protein daging, unggas, ikan, telur, susu, keju, kacang polong, kacang-kacangan. Dan selanjutnya ini mineral mikro. Mineral mikro itu ada itu besi, dan besi ini berfungsi sebagai komponen dari hemoglobin dan mioglobin untuk transportasi O2 dan digunakan dalam sel. Adapun kekurangan dari zat besi itu dapat membuat kita kelesuan, kelelahan, anemia, palpitasi, sakit lidah, angular, dan sebagainya. Adapun kelebihannya itu hemosiderosis, yaitu untuk menunjukkan kelebihan beban besi tanpa kerusakan jaringan. Dan sumber dari makanan besi itu dari organ daging seperti hati, kerang, tiram, kacang-kacangan, biji-bijian, sayur yang berdaun hijau, dan buah-buahan yang kering, dan gandum dan sereal. Adapun yang dibutuhkan dalam tubuh itu sebesar 12 sampai 26 mg sehari. Dan mineral mikro itu sel. Fungsi dari mineral mikro itu untuk sel itu metabolisme energi, metabolisme, sintesis protein, pembentukan kolagen, alkohol, detoksifikasi, eliminasi dan karboksida dan sebagainya. Dan ketika kita kekurangan zat seng, maka kita akan kurang penyembuhan luka, pertumbuhan di bawah norma, dan kelainan indera penciuman, perubahan pada rambut, kuku, dan sebagainya. Sumbernya itu dari tiram, gandum, daging sapi, hati, unggas, biji-bijian. Dan yang dibutuhkan dalam tubuh itu sebesar 10 sampai 18 mg. Dan mineral mikro itu tembaga, selenium, kromium, iodium, mangan, molybdenum, dan fluorin. Baiklah, adapun yang biasa dipertanyakan oleh teman-teman saya itu tentang apa itu mineral. Dan itu mineral itu adalah padatan senyawa kimia homogen non-organik yang memiliki bentuk teratur atau sistem kristal dan berbentuk secara alami. Dan yang selanjutnya itu pertanyaan dari teman saya itu, apa fungsi dari mineral? Fungsi dari mineral itu sebagai zat organik yang diperlukan tubuh. Fungsinya itu mengaktifkan ratusan reaksi enzim dalam tubuh. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, hanya itu yang presentasi saya. Mohon maaf kalau banyak salah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.